Pak Jokowi akhirnya digugat 612 triliun karena berizin PSN di PIK 2. Tapi bukannya bantuin Pak Jokowi, Pak Prabowo malah minta pagar laut PIK 2 dibongkar. Akhirnya Prabowo Subianto dan Jokowi pecah kongsi. Baik sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali hadir untuk mereaksi beberapa buah video terkait informasi politik tanah air. Seperti pernyataan pertama yang saya ungkapkan bahwa Jokowi dan Prabowo telah pecah kongsi. Hal ini merupakan analisa sederhana dari beberapa pihak ketika melihat dan mendengar perintah dari Prabowo Subianto agar Tentara Angkatan Laut segera membongkar pagar laut yang ada yang telah menjadi viral akhir-akhir ini. Banyak pihak yang menilai bahwa perintah Prabowo tersebut sesungguhnya mau menunjukkan kepada publik bahwa ia dengan Jokowi telah pecah kongsi. Karena sejauh ini banyak pihak yang menilai bahwa proyek besar yang saat ini menjadi viral tersebut berkat dukungan atau support dari Joko Widodo. Namun apakah benar demikian? Hal ini dipatahkan oleh salah seorang konten kreator yang dalam videonya nanti saya akan reaksi sebentar. Ia menggambarkan bahwa sesungguhnya yang pecah kongsi itu bukan Prabowo dan juga Jokowi, melainkan antara Jokowi dan Aguan. Mengapa demikian? Karena ketika Aguan mulai awal membongkar terkait dengan investasi di IKN kepada publik melalui majalah Tempo, hal itu sesungguhnya sudah menunjukkan bahwa hubungannya dengan Jokowi lagi tidak baik-baik. Tidak berselang lama, Jokowi juga menunjukkan kepada Aguan bahwa ia masih didukung oleh para taipan lain selain dirinya, yakni Jokowi memposting foto ia bersama dengan salah satu taipan pemilik Lipo. Itu mereka lagi foto bersama di kediaman Jokowi. Ini sesungguhnya Jokowi menunjukkan kepada Aguan bahwa tanpa Aguan pun Jokowi masih didukung oleh beberapa taipan terkenal di tanah air ini. Dan di dalam video ini juga kita akan kaget karena ada sebuah berita yang menginformasikan bahwa saat ini Jokowi digugat sebesar 612 triliun karena ia telah memberikan izin untuk investasi dari Aguan untuk membuat reklamasi di pantai wilayah Jakarta, Tangerang, bahkan sampai Banten ya. Pak Jokowi akhirnya digugat 612 triliun karena berizin PSN di PIK 2. Tapi bukannya bantuin Pak Jokowi, Pak Prabowo malah minta pagar laut PIK 2 dibongkar. Lah emang sekarang pecah kongsi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kok lebih membela Said Didu daripada Aguan? Sebenarnya yang pecah kongsi itu Pak Jokowi dengan Pak Aguan sebagai pemilik PIK 2. Jadi setelah jagoan Pak Jokowi kalah di Pilkada Jakarta, Pak Aguan berani bocorin di interview Tempo kalau IKN itu tidak ada investor asingnya. Dan Pak Aguan yang menyumbang paling banyak merasa dirugikan Jokowi. Karena geram, akhirnya Pak Jokowi foto dengan bos Lipo untuk menunjukkan kalau dia masih banyak pendukung dari 9 naga selain Pak Aguan. Terus kok bisa viral isu pagar laut ini? Ternyata ini karena Pak Khalid dan nelayan lain yang berani speak up. Karena pas presidennya Jokowi, nelayan selalu diteror oleh preman PIK 2. Dan langsung ditangkap polisi kalau berani menyebut nama Aguan. Gara-gara viral, saham PIK 2 dengan kode PANI langsung nyungsep 20%. Padahal kekayaan Pak Aguan sudah naik lebih dari 14.000% dari saham gorengan PANI dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu warga Tangerang, Jakarta, dan Serang sudah banyak yang digusur. Mereka terpaksa menjual tambak karena salinasi sungai sudah diuruk oleh pihak PIK 2 di area penyerobotan lahan yang meluas hingga 100.000 hektar. Masalahnya selain Pak Jokowi, Pak Aguan dan Pak Erlangga juga ikut digugat oleh 20 orang yang kebanyakan dari mantan kolonel TNI. Untuk membuat pembelaan, Pak Erlangga bilang PIK 2 tidak masuk PSN. Yang jadi PSN cuma ekowisata Tropical Coastline yang luasnya cuma 1.800 hektar. PIK 2 bukan PSN. PIK 2 tidak pernah jadi PSN. Menurut kamu cara ngelesnya Pak Erlangga gimana? Apa benar di Indonesia no viral no justice? Aku suka membongkar kasus Pak Jokowi. Follow kalau mau update terbaru gugatannya. Pimpinan KPK baru ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu. Salam, saya Rizal. Saya gatal juga nih menanggapin ini nih. Mbak Fitri ini kan semakin ngawur aja ngomongannya ya.
ngawurnya itu karena apa, landasan kebencian atau landasan apa landasan bernegara, saya nggak jelas juga ya. Ini yang milih ini Pak Jokowi loh, dengan PD-nya dia bilang gitu ya. Ya namanya, ya sistemnya begitu, gimana sih? Panselnya itu kan terdiri dari pemerintah dan akademisi. Lu nggak teriak akademisi yang hadir di pansel, ya kan? Oke. Yang pertama gitu ya, pansel itu terdiri dari bagian dari pemerintah, kemudian ada akademisi, terbentuklah pansel ya. Kemudian pansel itu menyeleksi pimpinan-pimpinan KPK. Kemudian setelah terseleksi, pemerintah mengajukan ke DPR. Nah, lu bilang DPR itu Pak Jokowi. DPR itu kan isinya ada partai PDIP, semua partai ada di sana. Kalau mereka nggak setuju, ya sudah, nggak usah disahkan, balikin lagi, kan gitu aja. Repot amat sih. Kenapa seolah Jokowi ini otoriter banget ya, diktator kesannya gitu ya. Lah kan DPR kan bisa menolak. Faktanya fraksi terbesar di DPR itu kan PDIP. Gimana sih lu? Aduh, ampun dah. Logika pikirnya tuh jadi sesat begitu ya. Jadi seolah menohok Jokowi ya kan. Apalagi ada bilang kan intensinya Pak Jokowi ingin merusak KPK. Loh, gimana sih? Merusak KPK gimana nih, serba salah ya. Jadi kalau Jokowi yang benar-benar punya kekuatan terhadap mengintervensi KPK, lah nanti salah lagi. Lo harusnya presiden nggak boleh campur tangan dong KPK. Terus kalau presiden nggak campur tangan, salah lagi ya kan. Ini saya gatal-gatal banget ini untuk mengkomen Mbak Fitri ini dari dulu ya. Sejak Dirty Vote sampai sekarang ini semakin ngawur aja omongannya itu. Lu kalau akademisi ya ceritakan dengan baik. Bahwasanya seperti saya bilang tadi, pansel terdiri dari pemerintah, kemudian ada akademisi. Ya lu teriak dong akademisi yang ada di situ. Lu kritisi dong teman-teman akademisi lu yang membentuk KPK itu, ya kan? Yang memilih kan mereka. Oke? Yang kedua, itu dimajukan ke DPR. Nah, lu teriak dong DPR di sana. DPR yang milih pimpinannya kan? Kalau seandainya DPR nggak setuju, kembalikan ke pemerintah, cari yang lain ya. Ya pasti DPR punya kepentingan dong, orang-orang ini cocok nggak, kan gitu. Nah gitu dong, kita logikanya logika sesat kayak gini nih loh, yang sering kita kadang-kadang masyarakat awam percaya sama dia nih, omongannya Mbak Fitri nih. Kalau saya, semua ada kepentingan di sana. Ini logika fairnessnya, semua ada kepentingan Pak Jokowi ada, kepentingan partai ada, semua ada kepentingan di situ. Nggak bisa hanya tunggal ya, tunggal mengatakan semua kepentingan Pak Jokowi. Gitu Mbak Fitri. Salam, saya Desya Rizal, CEO Retail Team Indonesia. Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tujuan jahat-jahat seperti itu. Ya. Ini Jokowi ini ya, makin dihujat, makin dibenci, makin mantul, makin naik namanya gitu ya. Tapi ini terserah, bagi yang pembenci mah nggak akan ngomong seperti ini. Mungkin ini berita tidak viral, tetapi ini cukup menggembirakan buat bangsa Indonesia ya. Apa itu? Yaitu dimana Indonesia ya menang terhadap gugatan Uni Eropa mengenai kelapa sawit ya di WTO. Kita menang. Jadi selama ini apa yang dilakukan Uni Eropa ya terhadap Indonesia ya mengenai kelapa sawit ya, itu terjadi diskriminasi ya, sangat diskriminatif, dimana kita sulit sekali untuk ekspor ke negara-negara Eropa ya. Nah tapi sekarang kita udah menang ya. Yang menggugat siapa? Uni Eropa. Yang menggugat mereka, tapi yang kalah mereka. Nah, hal ini tidak akan terjadi ya kalau dulu pada kepemimpinan Pak Jokowi tidak berani mengambil sikap melawan ini. Kenapa ini nggak rame? Ya karena Pak Jokowi, prestasi Pak Jokowi wajar.
Kalau Jokowi itu mau korupsi, sebenarnya dia bisa kaya raya. Anggap aja lah, dia dapat komisi dari negara-negara di Eropa sebesar 1 triliun rupiah untuk dirinya pribadi supaya tidak keluarkan kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah. Wah, sudah enak nanti pensiunnya Pak Jokowi. Tapi itu sekali lagi bukan Jokowi. Buat dia, kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara adalah yang paling utama dibandingkan dengan kekayaan dirinya sendiri. Dan belum selesai di nikel, Jokowi keluarkan statement lagi. Tahun depan akan keluarkan larangan biji mentah bauksit. Eropa makin kacau lagi karena bauksit dibutuhkan negara mereka untuk industri aluminium. Jokowi kok digertak, begitu kata seorang teman sambil ketawa waktu baca berita Eropa ngamuk-ngamuk ke Jokowi. Keberanian Jokowi ini membuat saya bangga, sekaligus takut. Pola dari negara-negara kapitalis, ketika mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan dari sebuah negara, mereka bisa acak-acak negara itu sampai kudeta. Dan ini sudah terjadi di banyak negara di Timur Tengah sampai Afrika. Banyak pemimpin dunia jatuh karena tidak mau tunduk pada keinginan Eropa. Meski begitu, Jokowi ini pintar. Dia bukan presiden Ukraina yang begitu bodohnya memihak salah satu negara sehingga akhirnya mereka seperti pelanduk yang mati di tengah-tengah ketika 2 gajah besar bertarung. Jokowi membuka diri terhadap Cina yang sangat mau investasi smelter di Indonesia. Dengan adanya investasi Cina di sini, Cina pasti harus memastikan duitnya aman. Dan Eropa juga ngeri sama Cina, karena kalau mereka nanti menyerang Indonesia atau mengacak-ngacak Indonesia, Cina lah yang akan maju untuk menjaga investasinya. Pintar memang Jokowi memainkan bidak-bidak caturnya. Hebatnya Nabi Muhammad mengajarkan ajaran ya. Saya juga nggak ngerti. Banyak yang ngaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi kerjanya menebarkan kebencian. Bingung saya. Padahal Nabi Muhammad itu ditimpukin batu oleh orang sekampung di Taif. Malah beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, tunjukkan hidayah kepada mereka. Dan mereka memperlakukan itu kepadaku semata-mata karena mereka tidak tahu. Dan Nabi tidak pernah mencemooh orang bodoh. Nabi tidak pernah mencemooh orang yang tidak cerdas. Semua perlakuan yang tidak cerdas yang datang kepada beliau dibalas dengan perlakuan yang cerdas. Mungkin masih dengar cerita bagaimana seseorang yang memaki-maki Nabi, sudah buta memaki-maki Nabi, dan setiap habis sholat subuh Nabi selalu menyempatkan mau makanan dan menyuapinya terus menerus. Padahal dia bilang Muhammad gila, Muhammad sesat, Muhammad sinting, tetapi Muhammad terus datang untuk. Dan suatu saat orang ini merasakan cinta kasih Muhammad yang luar biasa. Bahkan saat diganti oleh sahabat yang lain, dia tahu yang melakukan itu bukan Muhammad yang lembut. Cerita itu sudah beredar, cuman kita jadi pandai cerita. Mulai sekarang praktek. Ya, saya yakin semua kita pasti punya seseorang yang mungkin ya membenci kita. Mungkin saat ini tidak suka sama kita. Catat orang itu sekarang. Dan pulang dari sini, saya akan WA dia dengan lembut. Saya akan traktir dia dengan baik. Saya akan ajak dia untuk ketemu. Saya akan kasih oleh-oleh terindah buat dia. Coba, mulai yang sederhana aja. Ya, nanti kalau berhasil menundukkan satu, Bapak Ibu akan kecanduan. Ingin yang lain, ingin yang lain. Dari suatu saat tidak ada lagi yang namanya musuh. Yang ada di sekitar kita semuanya adalah teman-teman setia. Itu pesan Al-Fusilat yang penting saya sampaikan hari ini. Makanya melawan ketidakcerdasan dengan kecerdasan. Yuk. Jadi cara melawan kejahatan adalah melakukan kebaikan. Ulangi ya. Cara melawan kejahatan adalah melakukan kebaikan. So simple. Sangat simple. Melawan kejahatan itu ternyata melakukan kebaikan. Salah saya selama ini. Ada orang menghina kita, tunggu pencemaran nama baik.
Kalian lapor mana? Yang berwajib, kalian harus meluangkan waktu. Kalian harus di BAP di situ. Kalau lanjut, kalian harus jadi saksi. Betul? Ya. Di pengadilan. Betul? Harus mempertahankan apakah betul aduanmu itu. Tidak mudah. Tapi ujung ke semua kesulitan itu apa? Kalian puas bisa memenjarakan orang? Itu hasil terakhirnya. Sudah tenaga, uang, melibatkan banyak orang. Sudah pikiran kita jadi negatif. Apa yang terjadi? Hasil akhirnya cuman memenjarakan orang. Itu aja. Dan kita tuntut supaya dia dipenjara selama-lamanya. Duh, orang jahat kayak gitu ya. Dia puas ketika orang lain menderita. Hati-hati hadirin. Kalau kita puas dengan penderitaan orang lain, ada masalah. Kita sebetulnya sedang menderita. Banyak orang yang percaya kebenaran teori konspirasi. Saya ingin katakan teman-teman bahwa teori konspirasi itu merupakan bagian dari post-truth. Kita tahu bahwa post-truth adalah pasca kebenaran, dan itu sama dengan kabar bohong. Terkait dengan dinamika politik di tanah air kita, lagi-lagi teori konspirasi diarahkan pada lawan-lawan politik, yang maksudnya adalah satu saja, yaitu lawan politiknya dikalahkan dan dihancurkan. Siapa lagi kalau bukan Jokowi? Jokowi dianggap sebagai aktor yang telah merusak kemapanan beberapa elit, dan para elit ini kemudian merasa terganggu dengan keberadaan dan sepak terjang politik Jokowi, terlebih ketika Jokowi memimpin Indonesia 2 periode. Karena itu ketika Jokowi sudah purna tugas, dicarilah berbagai macam usaha dan hal-hal yang bisa menjatuhkan dan merendahkan harkat martabat Jokowi. Dalam konteks ini teman-teman, teori konspirasi yang adalah post-truth itu sendiri dijadikan sebagai fakta kebenaran yang kemudian dipaksakan untuk disebarkan dalam media-media sosial untuk membuat kegaduhan dalam pandangan publik, agar publik luas bisa menerima apa yang dianggap benar itu, dan kebenaran yang merupakan kabar bohong itu kemudian dijadikan sebagai milik publik. Dalam konteks ini teman-teman, saya menemukan sebuah video yang sengaja dikaitkan bahwa banyaknya kunjungan orang-orang, baik para politisi maupun rakyat biasa, ke rumah Jokowi, yang saya katakan rumah Jokowi sekarang sudah menjadi destinasi wisata, itu dianggap sebagai settingan belaka. Apakah kita bisa menerka bahwa apa yang terjadi ini merupakan dinamika yang wajar, ataukah kita masuk ke dalam konspirasi atau teori konspirasi bahwa settingan terkait dengan banyaknya orang yang berkunjung ke rumah Jokowi itu adalah sebuah proses dari apa yang dibuat dan menjadi kepentingan Jokowi untuk membuat dirinya sebagai tokoh publik yang dicintai oleh orang banyak. Bagaimana kita membahas hal ini? Teman-teman, teori konspirasi adalah salah satu problem dalam dinamika demokrasi di banyak tempat. Tidak hanya di Indonesia, tapi di banyak negara, teori konspirasi dipakai oleh mereka-mereka yang sadar bahwa ada lawan politik yang ingin dikalahkan dan dihancurkan. Teori konspirasi membangun narasi-narasi tandingan yang datang dari ujaran kebencian, disinformasi, dan fitnah. Semuanya itu dikapitalisasi untuk tujuan tertentu, kepentingan tertentu. Saya sering mengatakan bahwa sebetulnya politik itu tidak bebas kepentingan. Tidak ada politik yang murni tanpa kepentingan. Politik itu syarat dengan kepentingan, dan salah satu kepentingannya adalah mengetahui siapa lawan, siapa kawan, dan terhadap mereka yang diposisikan sebagai lawan, maka pilihannya hanya satu, membangun narasi yang sebetulnya itu bohong belaka, tetapi kemudian
dijadikan berita yang seolah-olah benar, dan kebenaran yang merupakan kabar bohong itu atau post-truth atau hoax itu kemudian dibagikan dalam ruang-ruang publik virtual atau media-media sosial untuk menampung banyak orang yang menyetujui pandangan itu, agar target yang disasar itu bisa kemudian dipojokkan dan diposisikan sebagai sumber masalah, dan karena itu harus dianggap sebagai target untuk dikalahkan dan dihancurkan. Dalam konteks ini teman-teman, teori konspirasi bisa membantu kita dalam membaca bagaimana kita melihat sepak terjang dan dinamika politik di tanah air kita yang selalu menempatkan Jokowi itu sebagai aktor yang bermasalah. Ketika OCCRP menarget Jokowi sebagai aktor politik dan pemimpin dunia yang terkorup, kita kemudian melihat ternyata post-truth itu tidak mengenai sasaran. Munculkan lagi post-truth yang baru, yaitu terkait dengan cawe-cawe atau jejak Jokowi dalam penerbitan SHM atau SHGB pembangunan pagar laut di perairan Provinsi Banten. Itu juga dianggap ada andil Jokowi. Paling tidak Jokowi memberikan konsesi pada orang-orang yang disebut sebagai pengembang untuk mengembangkan ekonomi mereka dengan memanfaatkan laut yang ada di Provinsi Banten. Itu pun juga nampaknya akan tidak berhasil untuk menarget Jokowi dilemahkan dan dihancurkan. Lalu teman-teman, ketika hari ini kita lihat banyak orang yang datang silih berganti ke kediaman Jokowi di Solo, itu juga kemudian dibangun narasi dan konspirasi yang mengatakan bahwa semua itu adalah settingan belaka. Semuanya itu tak lepas dari kepentingan Jokowi. Tetapi lagi-lagi kita menjadi mengerti sekarang bahwa rakyat ternyata punya kecerdasan sosial yang berbeda. Rakyat memiliki kecerdasan sosial yang sangat kritis, dan karena itu mereka spontan menanggapi. Tidak ada yang settingan, tidak ada yang berangkat dari upaya kepentingan Jokowi untuk mengkondisikan semuanya. Semuanya ini murni belaka. Itulah jawaban-jawaban rakyat kecil ketika narasi konspirasi settingan itu terus-menerus dihembuskan, ketika kediaman Jokowi dijadikan sebagai destinasi wisata. Bahkan banyak orang dari berbagai macam latar belakang, baik para politisi, mantan pejabat, termasuk juga mereka rakyat biasa, itu datang dari berbagai macam belahan Indonesia, wilayah Indonesia, untuk sekadar datang untuk melihat rumah Jokowi dan kemudian menanti dan mengharapkan Jokowi keluar dari rumahnya dan menyapa warga, dan warga bisa bersuah foto dengan Jokowi. Apakah semuanya itu adalah narasi konspirasi? Saya ingin katakan teman-teman, kali ini pun usaha untuk mengatakan bahwa orang yang datang ke rumah Jokowi itu settingan, dan itu tak lepas dari kepentingan Jokowi untuk menempatkan dirinya sebagai tokoh yang dicintai dan dirindukan oleh rakyat banyak, itu semua tidak membuahkan hasil. Kita lagi-lagi menemukan teori narasi konspirasi yang gagal total. Disinilah teman-teman kita jadi mengerti bahwa sepak terjang para aktor politik itu ditentukan oleh satu hal yang sering kali kita lupakan, bahwa kekuatan konspirasi dan kekuatan post-truth atau hoax atau kabar bohong itu disebarkan secara sistematis dan terprogram atau terstruktur, tetapi itu akan kalah dengan sendirinya karena satu hal, bahwa aktor politik tidak boleh kehilangan apa yang dinamakan etika publik yang jujur dan adil dan apa adanya. Itulah kekuatan narasi dari seorang Jokowi. Jokowi tidak mungkin dikalahkan oleh teori narasi dan konspirasi yang membuat ia seolah-olah menjadi sumber masalah. Padahal kita tahu bahwa apa yang terlihat pada Jokowi
adalah ia adalah orang yang punya etika publik yang saya katakan tadi. Ia tulus apa adanya, ia jujur, dan ia menjadi orang yang menjadi bagian dari banyak orang kebanyakan. Inilah kekuatan politik Jokowi yang tidak dimiliki oleh banyak tokoh-tokoh politik. Kekuatan politik Jokowi itulah salah satu kekuatan yang membuat narasi-narasi dan konspirasi itu selalu gagal untuk menjatuhkan dan menghancurkan harkat martabat Jokowi. Dalam konteks kunjungan banyak orang ke kota Solo, itu bukan settingan, tetapi itu adalah sesuatu yang murni, yang apa adanya, dan orang semua merasa bahwa Jokowi bagian dari mereka. Dan kekuatan post-truth atau kabar bohong yang sengaja secara sadar dihembuskan untuk menjatuhkan lawan-lawan politik itu justru tidak berhasil ketika lawannya adalah Jokowi. Jokowi memiliki etika publik yang tulus, yang murni, yang apa adanya, dan itu menyedot simpati banyak orang yang semakin mencintai Jokowi. Belum terkalahkan dari Pak Jokowi itu dua hal menurut saya. Pertama adalah kemampuannya untuk menekan ego sampai tingkat yang paling bawah. Menahan diri. Ini menurut saya langka sekali politisi yang seperti itu. Katakanlah begini, misalnya, ini paling sederhana. Ente diundang sama adik angkatan ente. Ya, yang tahu persis bahwa di semasa kuliah, ini bukan siapa-siapa lah. Ngapain datang? Nah, kira-kira gitu. Nah, kenapa? Karena ego kan? Itu karena ego. Tapi Pak Jokowi, ya enggak, kalau memang saya ada perlunya, kenapa enggak? Oleh Pak Jokowi, fatsun yang bukan fatsun ya, perilaku yang umumnya terjadi di antara egoisme para politisi itu beliau tidak. Nah, ini kesabarannya satu hal tersendiri. Artinya ente telepon nih ke seseorang untuk satu keperluan, nggak direspon. Telepon dua nggak direspon, telepon tiga nggak direspon, udahlah. Ini kawan satu nih enggak. Kalau perlu sampai ke 100 kali dia kontak terus orang. Itu yang menurut saya juga tidak dimiliki bahkan oleh satupun politisi hari ini. Kenapa Presiden memerintahkan Panglima TNI dan bukan Kapolri? Soal kedaulatan nih, Bung. Jadi salah satu tugas TNI adalah menjaga kedaulatan. Di situ ada persoalan juga hukum, keamanan laut, yang itu dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu menjadi tugas dari Angkatan Laut. Angkatan Laut juga punya tugas pokoknya juga antara lain dia membina masyarakat bahari di situ. Bagian dari sistem semesta kita. Bagaimana dekat pertahanan keamanan rakyat semesta kita. Jadi itu tugasnya. Perintah presiden itu berarti memang ini ada masalah yang genting. Ada kemungkinan sebuah wilayah dikuasai oleh kelompok tertentu dan ini mengganggu kedaulatan. Menurut saya habis ini pasti ada perintah membuat pos angkatan laut di situ sejauh 30 km. Jadi menurut saya juga barangkali ada kecurigaan dari awal, tapi tidak berani mengungkap. Ada kecurigaan dari awal, tidak berani mengungkap. Maka netizen yang melaporkan hal itu, menurut saya, ini menjadi titik balik bagi pemerintah Prabowo. Baru ada sesuatu yang harus dibongkar. Ada permainan besar dalam kasus ini. Jadi menurut saya ini juga menyangkut persoalan kedaulatan negara. Kedaulatan negara kita di laut. Bolehkah kita menafsirkan bahwa Pak Presiden Prabowo sudah tahu bahwa di masing-masing kementerian sudah ada virusnya? Iya, saya kira gitu. Ini kesempatan menurut saya, saling bongkar menurut saya. Jadi silakan nanti Presiden Prabowo mengevaluasi dengan tegas siapa menteri-menterinya. Saya pikir juga Prabowo harus memanggil secara khusus Menteri Sakti Wahyu Trenggono ini. Kemarin udah dipanggil? Iya betul.
ini menyangkut soal pembongkaran itu. Ya. Nah, harus ditanyakan lagi loyalitasnya. Publik kan curiga bahwa ada loyalitas ganda sejumlah menteri begitu ya. Karena itu menurut saya sudah saatnya semua harus diurai satu persatu untuk membuka akses pada publik. Siapa sesungguhnya orang-orang ini? Ada kebijakan apa yang sebelumnya? Ini akhirnya orang melihat bahwa terkait dengan PIK 2, terkait dengan PIK 1, mengapa ada proyek strategis nasional di PIK 2? Apakah itu tidak mengganggu kedaulatan? Saya kira itu pesan dari Prabowo bahwa ada potensi gangguan kedaulatan nasional di Tangerang. Ya sekalipun ini bukan bagian dari proyek strategis PSN 2, Iya. 2 kan? Iya. Tetapi masalahnya adalah ini sudah ada upaya untuk membangun satu reklamasi baru sebetulnya. Iya. Ya. Nah itu kan tidak berhenti ya, 30 km itu pagar laut, apakah berhenti di situ? Ya seperti Bung Indra bilang, patut dicurigai akan ada reklamasi, akan ada pembangunan di situ. Itu pernyataan ya reklamasi alami, itu Iya. pernyataan dari Menteri KKP sendiri. Persis, makanya. Nah, di satu sisi menurut saya ada bagusnya juga yang dikemukakan oleh Kementerian KKP ya, dalam pengertian dia ingin meminta siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab itu angkat bicara. Nah, ternyata kan tidak ada yang mau bicara. Nah, rakyat yang melakukan speak up. Pernyataan-pernyataan dari rakyat ini kemudian juga membuka tabir bahwa ada virus-virus di sekitar desa Kohot ya, desa Kohot itu yang artinya terus meluas ke kecamatan-kecamatan yang lain. Berbeda dengan persoalan di wilayah perbatasan Jakarta Utara itu, yang memang sudah diberikan kewenangan reklamasi di beberapa tempat. Tapi kan ini tidak. Karena itu menurut saya ini koordinasinya buruk sekali antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dengan provinsi. Kita tidak pernah mendengar pernyataan ini juga dari kantor gubernur Banten. Kita tidak pernah mendengar juga pernyataan ini dari kantor kabupaten Tangerang. Nah, kemana aja? Ini menyangkut rakyat yang begitu banyak, apalagi itu tadi. Ada sekitar hampir 300 surat tanah di situ. Kok bisa gitu loh? Sertifikat tanah gitu. Jadi menurut saya dalam waktu dekat akan dibongkar siapa orang-orang yang bekerja mengeluarkan sertifikat tanah itu, dan Menteri Nusron menyatakan bahwa dia akan segera membongkar itu. Seperti kecepatan Angkatan Laut melakukan pembongkaran itu dengan mengerahkan sekitar hampir 1 batalion untuk melakukan itu. Pernyataan Panglima TNI yang terbaru ada akan secepatnya membongkar. Jadi nggak peduli lagi kalau udah ada pernyataan presiden, itu udah bukan semata-mata persoalan hukum yang dianggap oleh Menteri KKP bahwa nanti dulu ini untuk bukti hukum. Ini persoalan bukan semata-mata hukum. Ini udah menyangkut kedaulatan negara yang kemudian ada di belakang orang-orang atau kekuatan besar yang ingin menguasai sebuah wilayah di Kabupaten Tangerang. Kita bicara teori konspirasi ya. Teori konspirasi pencabutan bambu pagar laut di Tangerang. Jadi gini, kalau kita lihat ya secara logika, pencabutan tersebut diturunkan sedemikian besarnya pasukan, peralatan ya, dan di situ juga menunjukkan sebuah pertunjukan kekuatan ya Pak Prabowo dalam menjalankan aksi tersebut. Oke, semua kementerian TNI, AL dilibatkan, dan peralatan yang canggih pun dilibatkan, amfibi dan lain-lain gitu ya. Ini ada apa? Oke, ini disclaimer ya, ini teori konspirasi kan bisa saja menjadi sebuah hipotesa ya kan. Oke. Nah, jadi gini.
apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya, itu dia sedang menunjukkan sebuah kekuatan untuk siapa ya? Untuk Aguan kah? Untuk Agung Sedayu kah? Rasanya nggak masuk logika kalau untuk memberikan tekanan kepada Aguan aja gitu ya, harus melakukan itu. Karena biayanya kan cukup besar itu. Jangan-jangan bisa sama biaya pencabutan tersebut, membiayai personil TNI dan lain-lain ya, gitu ya. Mungkin setengah dari harga pagar laut 30 km tersebut gitu. Nah, jadi siapa yang mau ditunjukkan oleh Pak Prabowo? Itu pertanyaan. Apakah asing? Karena ini ada campur tangan asing, ya, antek asing atau luar negeri yang telah menggelontorkan dana besar untuk mengambil peranan ini. Nah, oke. Itu agak sedikit masuk akal, gitu ya. Jadi ini ada yang mau ditunjukkan. Kemudian ketika pidato di 100 hari kerja kabinet, Pak Prabowo bilang ya dengan keras loh akan mencabut izin dan menguasai lahan ya untuk seluruh Indonesia ya. Nah, ini udah clear ya. Jadi apa ini? Ini ada sebuah strategi yang dijalankan untuk menyingkirkan ya, menyingkirkan kekuatan oligarki lama, menyingkirkan ATM lawan ya, yang selama ini lawan ini mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek ini ya, pembelian lahan yang nanti lahannya ketika nanti dibeli oleh negara, artinya ada partai yang selama ini menikmati ya, yang mengendalikan, yang mendapatkan manfaatnya ya, sebagai ATM partai ini yang sedang dihabisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Tadi aku scroll ada komentar begini, guys ya. Orang-orang ini mau kepung rumah Bapak Jokowi di Solo. Yakinkah mereka orang-orang ini ke Solo? Warga Solo tolong kasih makanan yang enak-enak ya, biar orang ini betah di Solo, langsung dikubur di Solo. Setuju, aku di Solo teman-teman, aku di Solo ya. Nanti aku kawal orang-orang ini di Solo, tak kasih makanan enak-enak ya, biar mereka betah di Solo ya. So-soan mau ngepur Bapak Jokowi, petantang petenteng. Ada dua golongan pembenci Jokowi. Yang pertama pembenci dari kelompok anak abah. Kalian paham ya, namanya kelompok anak abah ini tidak pernah suka sama Jokowi sejak dulu. Karena apa? Bagaimanapun mereka adalah golongan-golongan yang mempunyai sifat sumbu pendek. Ngerti sampai di sini? Oke. Lalu yang sekarang terbaru ini adalah golongan para anak banteng. Mau bagaimanapun, kalau mereka mau jujur ya, apa mereka lakukan selama ini, menyerang seorang Bapak Jokowi, lalu memfitnah Bapak Jokowi, itu dalam agenda ingin menghancurkan nama baik seorang Jokowi. Faktanya ya, karena dalam suatu agenda politik yang dimana mereka mendukung seorang Ganjar lalu dan mendukung PDI Perjuangan yang lalu ya, Ganjar dikalahkan oleh Prabowo, yang dimana Prabowo didukung oleh Bapak Jokowi. Disitulah timbul rasa kebencian, rasa dendam. Ganjar kalah di 16%, mereka tidak terima. Lagi-lagi Anies juga kalah, anak apa semakin meradang. Udah paham sampai di sini? Menghadapi fenomena tersebut kalian gimana guys rasanya? Bangga kan guys? Bangga presiden terbaik Indonesia itu masih dicintai rakyatnya meskipun sudah purna tugas ya toh. Tapi aku yuk merasa kasihan guys. Apa nggak kecapean Pak Jokowi itu tiap hari didatangin orang segitu banyaknya loh guys. Aku kasihan loh, di masa tuanya pengen ngomong cucu, pengen main-main, tapi tiap hari didatangi masyarakat yang sangat mencintainya gitu. Aku ya pengen kesana aja nih guys, tapi kok aku ya aduh di Batam gitu ya. Aku naik pulang kampung aku pengen kesana guys, tapi ya kasihan gitu loh guys ya. Nek kecapean ngono Pak Jokowi, nek datang aja oke-oke guys wonge guys ya. Kasihan aku.
Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.